Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kenalin, saya tutor dasar pemrograman. Di konten yang pertama kali saya unggah ini, kita akan membahas fungsi di Java. Jadi langsung saja simak materinya ya. Nah, apa sih fungsi itu? Di dalam pemrograman terdapat istilah fungsi, prosedur, dan metode. Yang ketiganya pada dasarnya adalah sama, di mana kita dapat menyebut ketiganya adalah fungsi. Nah, prosedur adalah sebutan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Fungsi ini biasanya ditandai dengan kata kunci void. Nah, sedangkan fungsi sendiri adalah sebutan untuk fungsi yang mengembalikan nilai. Sedangkan metode adalah fungsi yang berada di dalam sebuah kelas. Sebutan ini biasanya digunakan pada OOP atau Object Oriented Programming. Nah, ada dua jenis fungsi di Java, yaitu fungsi statik dan non-statik. Fungsi statik adalah fungsi yang dapat dieksekusi langsung tanpa harus melalui instansiasi objek. Sedangkan fungsi non-statik adalah fungsi yang harus dieksekusi dari objek yang sudah diinstansiasi, di mana ini berkaitan dengan OOP. Sehingga pada modul kali ini, kita hanya membahas tentang fungsi statik di Java. Cara mendeklarasikan fungsi statik di Java adalah dengan menambahkan keyword statik. Berikut ini merupakan bentuk umum sintaks fungsi di Java. Fungsi harus dibuat atau ditulis di dalam kelas. Nah, keyword statik artinya kita akan membuat fungsi statik. Sedangkan tipe data kembalian adalah tipe data dari nilai yang dikembalikan atau output setelah fungsi dieksekusi. Jika fungsi tersebut tidak mengembalikan output, maka tipe data kembalian adalah void. Sedangkan nama fungsi adalah nama fungsi yang akan kita buat ditulis dengan cara camel case. Kemudian, contohnya adalah ada di bawah, yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai, kita tulis static void dengan nama fungsi beri salam. Kemudian, statement yang akan dijalankan yaitu sistem akan mengeluarkan output berupa kata halo selamat pagi. Selanjutnya adalah fungsi dengan parameter. Apa sih parameter itu? Parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Parameter berperan sebagai input untuk fungsi. Struktur dasarnya adalah gambar yang di atas. Parameter ditulis di antara parentesis setelah nama fungsi. Bila terdapat lebih dari satu parameter, maka dipisah dengan tanda koma dan masing-masing parameter harus dideskripsikan tipe datanya. Nah, misalkan kita membuat parameter bernama ucapan dengan tipe string, sehingga kita bisa menggunakan variabel ucapan di dalam fungsi gambar yang di bawah. Cara eksekusinya, fungsinya adalah dengan memberikan nilai yang akan diinputkan sebagai parameter, bisa berupa variabel atau langsung nilainya. Selanjutnya yaitu fungsi yang mengembalikan nilai. Pada kasus tertentu, kita biasanya membutuhkan sebuah fungsi yang dapat mengembalikan nilai output sehingga bisa diolah pada proses berikutnya. Pengembalian nilai pada fungsi menggunakan keyword return. Struktur dasarnya seperti gambar yang di atas. Sedangkan gambar yang di bawah merupakan contoh dari fungsi yang mengembalikan nilai. Pada contoh tersebut, kita membuat sebuah parameter bernama sisi, kemudian fungsi akan mengembalikan output dengan tipe integer dari variabel luas. Nah, semua fungsi yang telah dibuat nantinya pastinya dieksekusi di dalam fungsi main. Untuk lebih jelasnya, kita langsung praktekkan. Nah, ini merupakan implementasi dari fungsi statik di dalam Java. Yang pertama yaitu kita buat fungsinya terlebih dahulu dari contoh yang baru saja saya jelaskan, yaitu fungsi luas persegi dengan parameter sisi tipe integer. Nah, di dalam fungsi ini kita buat variabel luas di mana yang menyimpan
hasil dari sisi dikali sisi, kemudian kita return luasnya. Jadinya fungsi ini mengembalikan nilai dari variabel luas. Kemudian kita buat method main, di mana method main ini kan yang akan dieksekusi pertama kali oleh sebuah program. Nah, kita buat variabel dengan tipe integer dengan nama luasan, di mana di dalam variabel ini terdapat pemanggilan fungsi luas persegi dengan parameter 5. Nantinya 5 ini yang akan dihitung di dalam luas. Jadinya sisi kali sisi 5 kali 5 yaitu 25. Semestinya fungsi luas persegi pasti akan mengembalikan nilai 25. Kemudian sistem akan mencetak luasan tersebut. Kita demokan ya. Nah, setelah dikompil, kita jalankan Java fungsi. Nah, sistem akan mencetak luas persegi dengan sisi 5 adalah 25. Begitu saja untuk implementasi fungsi di Java. Mudah bukan? Nanti saya kasih soalnya, jangan lupa dikerjakan ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.